Bila masih punya hutang puasa bertahun-tahun yang lalu, saat masih muda, apakah tetap harus diqadha sekarang ataukah bertaubat? Baik, kita harus bedakan antara puasa-puasa wajib yang ditinggalkan karena uzur dengan puasa-puasa wajib yang ditinggalkan tanpa uzur, tanpa alasan yang dibenarkan. Kalau alasannya dibenarkan, maka wajib diqadha. Seperti misalnya hutang puasa karena haid. Hutang puasa karena haid. Haid uzur, ya. Seorang kalau haid dia tidak boleh berpuasa. Maka puasa, hutang-hutang puasa karena haid ini harus diqadha. Wajib untuk diqadha walaupun sudah bertumpuk-tumpuk, ya. Walaupun menjadi sangat banyak, tetap semuanya menjadi hutang. Wajib untuk diqadha. Dan mengqadha juga semampunya, ya. Maksudnya tidak harus berturut-turut terus, tidak, ya. Semampu kita untuk melakukannya. Misalnya hari ini berpuasa, besok berpuasa, besoknya lagi gak kuat misalnya, lemah, ya sudah, tidak puasa dulu, kemudian puasa lagi, ya semampunya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Kalau misalnya hutang puasanya karena sakit, ya, dia punya sakit mah, sehingga sering ada puasa-puasa di bulan Ramadan yang tidak kuat untuk dia lakukan. Tapi mahnya tersebut datang pergi. Ketika keadaannya demikian, maka wajib diqadha, karena itu dia tinggalkan karena uzur. Tapi kalau misalnya, ya, ada orang yang dulunya memang jauh dari Islam, kumpulannya orang-orang yang nakal, sehingga tidak punya semangat untuk puasa, padahal tidak ada uzur sama sekali. Ya karena dia malas saja, jauh dari agama, akhirnya malas untuk melakukan ibadah-ibadah wajib, termasuk puasa Ramadan. Apabila karena dia tidak punya uzur, karena malas saja, maka tidak bisa diqadha. Bukan tidak wajib diqadha, saya katakan tidak bisa diqadha. Karena ya itu adalah kesalahan yang sangat besar, ya tidak bisa diperbaiki dengan mengqadha. Cara memperbaikinya adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita meninggalkan puasa-puasa tersebut. Dan perbanyak melakukan puasa-puasa sunnah. Perbanyak melakukan puasa-puasa sunnah. Mudah-mudahan dengan puasa-puasa sunnah tersebut, ya Allah menutup kekurangan-kekurangan puasa wajib kita. Yaitu solusinya. Kalau ada orang yang keadaannya punya hutang banyak di masa lalunya, tapi lupa berapa hari pastinya, Ustadz, maka perkirakan berapa kemungkinan terkecilnya. Itu yang wajib. Kalau dia ingin berpuasa sesuai kemungkinan terbesarnya, maka itu lebih baik. Tapi yang wajib bagi dia adalah berpuasa sesuai kemungkinan terkecilnya. Misalnya, dia ragu, apakah hutang puasa dia itu 70 hari, ataukah hutang puasa dia itu 65 hari. Ini ada dua kemungkinan. Maka dia ambil kemungkinan terkecil, dan itu yang wajib bagi dia. Kalau dia ingin puasa 70 hari, mengambil kemungkinan terbesar, maka itu yang lebih baik bagi dia. Kenapa demikian? Karena kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-aslu bara'atul dhimmah. Pada asalnya seseorang itu tidak punya kewajiban.
pada asalnya seseorang itu tidak punya kewajiban. Sehingga yang diwajibkan kepada dia adalah yang terkecil. Sedangkan kemungkinan terbesar itu masih diragukan apakah wajib atas dia ataukah tidak. Adapun kemungkinan terkecil maka sudah diyakini itu semuanya wajib bagi dia. Makanya saya katakan tadi, kemungkinan terkecil adalah kewajibannya. Kemungkinan terbesar dianjurkan untuk dia lakukan. Wallahu ta'ala a'lam.